Hai semuanya, Assalamualaikum. Ada makanan viral lagi nih teman-teman. Heboh di sosmed. Ini adalah makanan kafe yang sedang diburu banyak orang. Ini wajib kita cobain ya. Nah, sebagian orang ada yang dibuat di oven nih. Tapi kalau Mama Anggi akan mencoba dibuat digoreng. Hasilnya garing sampai ke dalam. Dan ini lebih mudah buatnya karena ini tanpa oven, tanpa kulit pastry, dan juga bisa buat sendiri. Hasilnya garing banget. Nah, pada saat dibelah, Masya Allah, ini coklatnya lumer banget. Atas bawahnya garing abis loh. Teman-teman wajib cobain ya. Ini recommended banget untuk dicoba. Oke, langsung saja kita buat. Jadi di sini sudah saya siapkan bahan-bahan yang sangat simpel ya, nggak pakai lama. Ini ada susu UHT 220 ml. Kemudian tuangkan 1 butir telur. Lalu tambahkan 60 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder. Tambahkan 1/4 sendok teh ragi instan. Kita pakai dikit aja ya, karena tadi kita udah pakai baking powder. Oke, selanjutnya ini akan kita kocok-kocok dulu. Kalau sudah larut, baru tuangkan tepung terigu 500 gram. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai tepung terigunya tercampur rata. Sehingga selesai. Kalau tepungnya sudah tercampur rata ya, tambahkan garam halus 1 sendok teh. Setelah itu tambahkan margarin 80 gram. Oke, langsung saja kita akan mixer ya sampai dia kalis. Mixer sampai durasinya 8 atau 10 menit. Nah, ini sudah ya. Sudah kalis adonannya. Jadi ciri-ciri adonan sudah kalis ya. Kalau kita tarik, kita lebarkan seperti ini, kita renggangkan adonannya, tidak mudah sobek. Tandanya adonan ini sudah kalis ya. Nah, ini sudah ya. Sekarang kita akan keluarkan dari mangkuk. Oke, sebelumnya kita akan tabur dulu dengan tepung terigu ya. Oke, ini sudah saya tuangkan ke sini. Kemudian ini kita akan bulatkan ya. Lalu akan kita istirahatkan selama setengah jam. Nah, ini akan kita tutup ya adonannya dengan mangkuk yang tadi saja, biar adonannya mengembang. Kita tunggu setengah jam kemudian atau tergantung suhu ruang. Oke, ini sudah setengah jam saya diamkan ya. Nah, ini hasilnya seperti ini, tidak terlalu ngembang banget. Lanjut, ini akan saya timbang dulu ya beratnya. Beratnya ada berapa? Wah, ini 896 gram ya. Kita akan bagi rata. Nah, ini dia tadi udah saya timbang ya. Ini sekarang akan kita bagi-bagi ya. Kita akan bagi menjadi 13 bagian. Ini akan kayak saya timbang masing-masing 69 gram. Ini akan kita timbang dulu. Pas banget ya, 69 gram nih. Oke, kita akan timbang lagi. Kita ambil lagi ya. Oke, ini ada 69 gram. Kita akan timbang sebanyak 13 buah ya. Nah, ini dia sudah saya timbang masing-masing 69 gram ya. Jadi hasilnya ada 13 buah. Sekarang kita akan rolling dulu ya. Kita bulat-bulatkan. Sekarang kita akan bulat-bulatkan. Sebelumnya kita akan taburkan dulu dengan tepung ya. Biar ini kita akan bulat-bulatkan seperti ini. Nah, ini dia setelah kita bulat-bulatkan, hasilnya ada 13 buah. Sekarang ini akan kita istirahatkan kembali ya, kurang lebih 1 jam. Oke, ini sudah 1 jam kita istirahatkan. Kemudian ini dibuka. Wow, hasilnya ngembang juga ya. Adonannya udah lemes untuk kita rolling pin nih, seperti ini. Oke, sekarang nih adonan ini kita akan sisihkan dulu. Oke, sebelumnya ini sudah saya siapkan 2 sendok makan tepung terigu ya. Lalu akan saya siram dengan 80 ml minyak sayur. Kemudian tambahkan margarin, ini ada 100 gram ya. Lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur rata.
Oke, ini sudah jadi. Kemudian ini disisihkan. Oke, ini selanjutnya kita akan rolling ya. Kita tabur dulu dengan tepung terigu biar nggak lengket. Nah, kita akan rolling ya. Tuh, kalau sudah didiamkan sampai 2 kali, hasilnya betul-betul lentur ya. Kira-kira ketebalannya 1 cm seperti ini. Kemudian ini kita akan pindahkan dulu ya, seperti ini. Nah, kita pindahkan dulu sini biar nanti lebih mudah. Kita ambil lagi adonannya, kita buat lagi seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lakukan lagi sisanya sampai selesai ya. Kita akan rolling lagi seperti tadi. Selanjutnya ini kita akan olesi dengan margarin yang kita buat tadi ya, seperti ini. Kemudian ini kita akan alasin ya. Kita lapisin yang sudah dikasih mentega tadi. Kita akan ratakan dulu. Tekan-tekan seperti ini ya, biar nggak terlalu kecil banget hasilnya, biar nanti dapatnya banyak. Selanjutnya kita olesin lagi dengan margarin olesan tadi. Nah ini dia sudah selesai. Atas permukaan adonannya sudah saya olesin dengan margarin tipis-tipis. Oke, selanjutnya kita akan ukur 2 cm ya, seperti ini. Kita akan potong selebar ini ya. Kita ukur seperti ini ya. Kita ukur, lalu kita potong lagi. Jadi lebarnya cukup 2 cm saja. Oke, ini semua adonannya sudah saya potong-potong ya. Ini total semuanya ada 13 buah. Oke ya, kita akan gulung-gulung. Nah, seperti ini dari awal, tipis-tipis. Nah, nanti bakal kita tekan-tekan juga seperti ini. Cantik bukan? Kromboloni kita putar lagi ya, seperti ini. Kemudian kita gulung dari atas ke bawah, terus sambil dirapikan bagian kanan kiri ya, agar rata ya. Terus sampai selesai. Setelah itu baru ditekan-tekan bagian atasnya agar tidak terlalu tinggi dan biar lebar. Nah, ini udah selesai ya. Kemudian pindahkan ke dalam piring. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan sisanya sampai selesai. Oke, ini setelah selesai semuanya digulung-gulung ya. Hasilnya seperti ini ya. Tuh. Kemudian ini kita akan tekan-tekan. Tujuannya biar kromboloninya melebar ya, seperti ini. Nah, ini kita pastikan saat kita goreng jangan sampai lepas ya. Jadi ini saya akan bantu dengan benang. Usahakan waktu goreng nanti jangan sampai lepas. Ini akan kita ikat dengan benang ya. Kalau ada benang putih monggo, ini saya nggak ada benang putih. Lakukan mengikat benang pada kromboloninya semuanya sampai selesai. Nah, seperti ini. Kita tekan lagi biar hasil kromboloninya agak lebar ya, jadi tidak meninggi dia. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini dia minyaknya sudah saya panaskan. Setelah panas minyaknya, lalu saya kecilkan api kompor. Kemudian ini kita akan goreng kromboloninya. Goreng dengan api kecil ya. Nah, dia harus naik ke permukaan minyak supaya kromboloninya matang dan garingnya merata. Kita mau hasilnya garing sampai ke dalam. Kemudian ini kita mau balik. Wow, coba lihat, sudah berbuku-buku ya, semacam kayak kronat. Tapi ini kromboloni, akan jadi kromboloni. Kita akan isi nantinya dengan coklat. Nah, kalau sudah matang semuanya, kromboloninya segera diangkat. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Hasilnya sudah digoreng semua. Jadinya 13 potong. Oke, sekarang kita akan bolongin ya. Kita masukkan, kemudian tusuk ya. Dibuat lubang. Akan kita masukkan coklat yang sudah saya buat.
Kalau sudah penuh, sekarang kita akan buat zigzag seperti ini. Cantik ya. Kalau teman-teman mau nambah lagi warna coklat batangnya warna stroberi, monggo. Lakukan lagi sampai selesai. Tara, ini sudah jadi hasilnya. Saatnya kita akan cobain. Wow, dari penampilannya Masya Allah menarik sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget teman-teman ya. Coklatnya betul-betul lumer loh. Tuh, pada saat dibelah ya. Tuh, teman-teman bisa lihat kan hasilnya. Hasil di dalam juga matang merata. Tuh, wow. Masya Allah, ini coklatnya betul-betul lumer di mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian video dari saya, yaitu cara membuat kromboloni yang sedang viral. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi bagi teman-teman yang untuk ide jualan. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like dan juga jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.